Bicara mak. Jadi dulu kasih tegang kakak. Ada kakak? Aduh, tidak ada nih ya. Nggak, perkenalkan diri dulu langsung saja. Perkenalkan diri nih Andai. Saya Fahmi, saya umur saya 26 tahun dan saya ini profesi saya hanya sebagai pengangguran yang terdidik. Perkenalkan, nama saya Rizky Suputra, biasa dipanggil Eki. Hai, nama saya Mustika Nabila, umur saya 22 tahun. Status masih akan menjadi seorang suami. Oke, nama saya Tasya di sini. Saya di sini sebagai salah. Sorry. Lalu apa lagi pertanyaannya? Pernah lah. Pernah, Kak? Jelas. Setiap hari saya merasakan kebahagiaan. Merasakan kebahagiaan pasti pernah. Mau diberikan contoh atau? Menurutku kebahagiaan itu yang universal di feelingmu. Kayak bisa aku merasakan memang tertawa lepas. Yang tertawamu itu yang tidak perlu kau cemas, tidak perlu ada yang kau khawatirkan setelahnya. Kebahagiaan itu menurutku sesuatu yang saya syukuri dalam diriku dan sekitarku, dan hal-hal yang saya sukai terjadi. Bahagia itu letaknya di hati, dan kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa, yang dimana ketenangan jiwa ini bisa menjadi salah satu sarana bagi diri sendiri untuk mengukur kebahagiaan hidup kita. Jika jiwa kita tenang, maka itu bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa kita telah bahagia dengan hidup ini. Kalau menurutku, kebahagiaan itu, Kak, kesenangan jiwa lahir batin. Kebahagiaan jiwa lahir batin. Sorry. Menurut saya kebahagiaan itu di mana suatu momen kita merasakan kepuasan, dan kebahagiaan itu, rasa dan kebahagiaan itu masih bisa untuk dikenang kembali. Mungkin harus kita tekankan bahwa bahagiaku itu beda dengan bahagiamu. Kalau saya itu punya Kak standar sendiri, punya Kak goal sendiri soal kebahagiaan, apa yang buat Kak bahagia. Dan goalsku itu saya namakan dengan unlimited happiness atau kebahagiaan tanpa batas. Yang dimana unlimited happiness ini mencakup sukses, kaya, bahagia, mati insya Allah masuk surga. As simple as that. Lalu kemudian ketika pertanyaannya lebih kepada kebahagiaan secara universal, maka saya akan menjawab bahwa kebahagiaan itu berbicara tentang apa yang dihamparkan di muka bumi dan apa yang dituliskan dalam Al-Furqan. Seperti itu mungkin. Apa yang dituliskan dan apa yang dihamparkan itu yang saya maksud sebagai kebahagiaan, yang kemudian saya transformasikan sebagai cahaya yang kemudian turun. Ya, yang kau rasakan memang yang kita rasakan semua, bisa senang, free, tidak perlu memikirkan apapun. Ya kayak begitu deh Kak. Saya rasa setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti merasakan kebahagiaan. Karena kan esensi kehidupan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan. Bahagia secara singkat itu adalah Berpengetahuan. Menurutku bahagia dan senang sama. Bahagia otomatis senang mungkin juga, senang bahagia mungkin juga. Jadi sama jika. Beda. Kan kalau bahagia itu kan suatu pencapaian kepuasan, rasa puas dan bisa dikenang kembali. Kalau kesenangan itu
rasa yang timbul tapi hanya bersifat sementara, hanya di momen itu saja. Bahagia sama dengan senang. Jadi dia suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Beda kak. Kalau menurutku kak, kebahagiaan itu seperti faktor dari dalam, internal. Sedangkan kesenangan itu faktor dari luar. Contohnya kalau kebahagiaanku itu ya saya sendiri yang cari kebahagiaanku seperti apa. Sedangkan kalau saya mau cari kesenangan, saya harus memang cari orang-orang, berkumpul di situ. Bahagia dengan senang menurutku sih adalah dua hal yang berbeda. Bedanya itu seperti tadi yang saya bilang, bahagia itu kan kita berbicara tentang ketenangan jiwa. Sedangkan kalau perspektif pribadiku ini tentang senang itu lebih ke memanjakan ego. Jadi analoginya seperti ini, ketika dapat pujian dari orang-orang, dapat sanjungan dari orang-orang, otomatis kan muncul perasaan senang. Nah di situ poinnya, ketika kita itu memanjakan ego, ketika senang ketika orang puji ketika orang sanjung di situ. Nggak tahu beda atau sama di pikirannya orang lain, tapi menurutku itu beda karena senang itu yang dirasakan itu cuman kayak sementara aja, yang dia memang bisa buat kau tertawa, bisa buat kau merasa bebas, tapi cuman kayak sementara aja karena harus yang khawatirkan setelahnya. Ya misalnya itu kayak misalnya toh kita dikasih uang untuk jajan, kita sudah jajan tapi pas kita dikasih uang pasti kita berpikir kalau kita beli ini pasti kalau kita belanja ini akan habis. Nah itu kekhawatirannya. Jadi itu menurutku senang karena sementara Ji. Yes, ya pastilah kak. Kalau saya yang buat kak sedih, kan standar sedihnya orang beda-beda toh, pasti setiap orang berbeda standar sedihnya. Kalau saya sendiri itu sedih kak ketika belum mampu kak buat orang tuaku bangga dengan apa yang saya lakukan sekarang. Seperti itu. Yang buatkan tidak bahagia ketika apa yang sudah saya konsep dalam pikiranku, kemudian saya mau aktualisasikan. Nah itu selalu terganjal di situ, di aktualisasinya. Paling buat sedih ketika saya sudah sukses terus orang tuaku sudah tidak ada. Pernah, selalu. Selalu sekali. Kalau saya balance atau seimbang, sedih dan bahagia. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasakan gelisah, galau, resah, even tertekan, pasti itu juga bisa menjadi satu pertanda bahwa hati kita ini jauh dari kebahagiaan hidup. Apa yang ada di sekitar saya lalu kemudian saya diam saja dan tidak merespon. Artinya setiap aktivitas yang ada di sekitar saya, ketika saya diam saja, maka itu yang membuat saya menjadi orang yang merasa saya tidak berguna. Di situ puncak kesedihan saya. 85% mungkin soal percintaan itu yang bikin sedih kak. Selebihnya ya family atau keluarga. Rumit. Rumit sih kak, berkali-kali intinya. Kalau mau diceritakan, udah habis sampai besok-besok ini. Kalau kebahagiaanku simpel sih kak, kayak lihat yang hijau-hijau, sudah bahagia berkebun, berkumpul. Ya, intinya itu, berpengetahuan. Melakukan hal yang saya inginkan terus tanpa menyakiti orang lain, dan yang saya lakukan itu berhasil, itu buat kak sangat-sangat bahagia. Kalau sekarang itu yang bisa bikin kak bahagia. Yang bisa bikin kak bahagia sekarang itu shopping.
konsep bahagia saya itu ketika saya menetapkan sesuatu atau membuat goals dan saya berproses atau berusaha untuk mencapainya dan hasilnya itu adalah suatu kebahagiaan. Itu menurut saya. Cara untuk dapat kebahagiaan, kalau saya pribadi ada 3 poin. Yang pertama itu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita punya. Sekecil apapun itu, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Hal kecil bagi kita itu bisa menjadi hal yang sangat besar bagi orang lain yang belum tentu mereka bisa dapatkan di kehidupannya. Seperti itu. Terus poin kedua adalah terima kasih. Berterima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Contohnya seperti anugerah umur yang panjang, tubuh yang sehat, akal pikiran yang sehat, dan hal-hal baik lainnya. Karena tidak semua orang bisa dapatkan anugerah yang diberikan sama kita itu. Kadang orang tidak dapatkan. Banyak orang tidak dapatkan apa yang kita dapatkan. Terus yang ketiga itu ikhlas. Ikhlas dalam menjalani hidup. Yang dimana ikhlas dalam menjalani hidup itu, dalam menjalani takdir Tuhan ini, kita harus lebih menerima. Seperti ketika diberi kemudahan, kita bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Even ketika kita ditempa kesulitan juga, kita bersabar tanpa menghardik atau mengingkari nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan sebelumnya dalam kehidupan. That's it. Jadi teman-teman seperti ini. Kebahagiaan itu kalau dari segi perspektif teman-teman hanya sampai kepada mereka yang berbicara tentang apa yang diinginkan, kemudian apa yang dibutuhkan terpenuhi. Menurut saya itu kebahagiaan yang sangat kecil. Ada kebahagiaan lebih besar lagi. Jika Anda memahami itu, niscaya Anda tidak akan merasa sedih lagi, yaitu dengan menerima cahaya yang datang pada Anda. Dan cahaya itulah yang saya maksud sebagai pengetahuan. Yang mau aku sampaikan, ya berhubung dengan temanya ini kebahagiaan, jadi saya harap semua orang yang nonton ini atau yang melihat di sini tetap berbahagia. Amin. Amin. Kalau dari pengalaman hidupku yang tidak seberapa ini, yang baru 23 tahun hidup di dunia, pesanku, lakukan apa yang ingin kamu lakukan tanpa harus mendengar apa kata orang. Harus tetap menjadi diri sendiri, walaupun banyak orang yang mencibir, tapi percayalah, banyak juga orang yang mendukung. Yang mungkin kena dampak dari COVID-19 ini, saya rasa jangan pernah berhenti buat meneruskan hidup ini, karena hidup ini adalah perjuangan dan setiap perjuangan pasti membutuhkan proses. Buat cewek-cewek jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah, karena orang tua sudah membesarkan kita dari dalam kandungan sampai umur 20 tahun ke atas sekarang ini. Masa kita tidak bahagiakan mereka? Seharusnya kita bahagiakan mereka dulu, lalu kita bahagiakan diri sendiri. Jadi walaupun seberat apapun harimu, seberat apapun yang kau rasakan, harus kau tetap tersenyum. Karena yang ku rasa tuh Kak, mungkin orang lihat Kak di luar kalau saya ini cewek yang happy sekali, yang dari bebanku, tapi ternyata tuh dalam diriku banyak beban yang diderita orang-orang gitu. Iya.